Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Diklat Guru Mengajar untuk Nusantara. Kali ini bertemu lagi dalam Vikon dari kelompok grup 1 Soekarno. Kali ini akan mempresentasikan materinya, yaitu Ibu Nina Zulida. Tapi sebelumnya perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Swondo FGUM selaku Ketua Balai Bahasa Jateng dan juga Bapak Sriwahono Sarjana Pendidikan sebagai Ketua GUMUN untuk kami belajar bersama untuk mempelajari bagaimana penggunaan SAT di dalam pembelajaran. Kemudian tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Ibu Sandra Dewi Sarjana Pendidikan selaku instruktur kami di grup 1 Soekarno. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Nina Zulida Sitomorang, Magister Sains sebagai presenter kali ini. Dan juga Bapak Dr. Yosep Rudi PN Sarjana Hutan, Magister Sains selaku host. Berbahagia dan saya banggakan Bapak Ibu beserta Dikdar GUMUN yang telah hadir dalam Vikon kali ini. Vikon yang akan disampaikan oleh Dr. Nina adalah presentasi pembelajaran SAT tentang materi sikap dan perilaku untuk mata kuliah teori psikologi sosial. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan presenter kali ini dengan memaparkan kurikulum vitae, yaitu nama Dr. Nina Zulida Sitomorang, Magister Sains. Beliau adalah merupakan pengajar di Fakultas Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan yang beralamat di Jalan Kapas 9, Yogyakarta. Beliau sudah mengajar sejak tahun 1995. Beliau juga seorang life coach, co-founder Yayasan Rumpun Nurani, pengurus PKOW DIY, PW Salimah DIY, dan juga merupakan ibu dari 3 orang anak. Beliau pengajar di bidang studi pengajian psikologi sosial. Berikut tadi adalah kurikulum vitae singkat dari presenter kita. Untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya nanti akan ada 3 sesi di dalam Vikon kali ini. Yang pertama yaitu sesi presentasi oleh presenter, kemudian sesi 2 yaitu tanya, dan yang ketiga adalah kesimpulan hasil Vikon kali ini. Untuk yang pertama mengenai presentasi kepada Dr. Nina Zulida Sitomorang, kami persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Silakan Ibu Nina. Ya kebetulan Pak Nina. Ya. Ini silakan dipresentasikan. Oke. Terima kasih kepada Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa melakukan video conference ya. Kita dari grup 1 Soekarno. Tadi sudah disampaikan oleh moderator kita. Ucapan terima kasih kepada Pak Tirto, kepada Pak Sriwahono atas peran beliau. Kami bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kami, khususnya media pembelajaran dengan aplikasi SAC. Terima kasih kepada Pak Yosep yang sudah berkenan meluangkan waktunya menjadi host dan bisa memfasilitasi kegiatan kita siang ini, pada Bumi Eka sebagai moderator dan terutama juga kepada instruktur kami Bu Sandra Dewi. Oke, sebelum kita mulai,
Saya mengajar di Universitas Ahmad Dahlan di Fakultas Psikologi dan pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Secara umum, Fakultas Psikologi juga berisi banyak materi-materi sesuai dengan kompetensi masing-masing pengampu mata kuliahnya. Saya fokus pada bidang dan konsentrasinya di bidang psikologi sosial dan pendekatan psikologi positif. Materi yang akan disampaikan ini adalah salah satu bagian dari tema yang kami ajarkan sebagai tim teaching juga di subbagian mata kuliah teori-teori psikologi sosial yang di UAD ini dilakukan di semester 2 yang semester genap dengan tema tentang sikap perilaku. Mudah-mudahan bisa ada peningkatan pemahaman tentang psikologi sosial bagi Bapak Ibu sekalian yang dari latar belakang keilmuan yang beragam. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baru tentang psikologi sosial. Saya mulai materi saya. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kuliah ini teori-teori psikologi sosial. Jadi kalau di satuan kredit semester itu 3 SKS karena ini mata kuliah yang wajib. Dan kita tempatkan di semester 2 di Fakultas Psikologi. Teori-teori psikologi sosial adalah salah satu bagian mata kuliah dari psikologi sosial, dua kata psikologi dan sosial. Jadi kalau psikologi adalah suatu pengetahuan tentang perilaku manusia yang secara individu, dan sosial itu ke arah kelompok masyarakat. Jadi kumpulan dari beberapa individu. Jadi psikologi sosial adalah bagaimana proses pemahaman pembelajaran untuk memahami perilaku-perilaku yang muncul dari kumpulan dari individu-individu yang membentuk pada suatu kelompok. Satu bagian, satu tema yang masuk dari teori-teori psikologi sosial adalah tentang sikap. Sikap. Jadi sikap adalah sesuatu yang sangat familiar, sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mengapa kita perlu memahami tentang sikap itu sendiri? Nanti saya akan sampaikan dalam materi saya yang cukup singkat. Di awal kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari sikap itu sendiri. Ada banyak teori-teori yang membicarakan tentang definisi sikap, yang kalau kita melihat dari tayangan yang saya sampaikan, itu memberikan kata-kata kunci kesamaan arti. Kalau Baron and Byrne yang memberi pengertian sikap adalah sikap itu adalah bagaimana variasi evaluasi terhadap aspek-aspek dari dunia sosial. Myers mengatakan sikap itu adalah evaluasi dari reaksi setuju dan tidak setuju terhadap seseorang atau sesuatu yang ditunjuk oleh kepercayaan, perasaan, dan kecenderungan perilaku. Nanti kita akan bahas komponen dari sikap itu sendiri. Sedangkan Alport mengatakan sikap itu adalah keadaan siap mental yang terbentuk karena adanya pengalaman dan kemudian memberi pengaruh dinamik terhadap respon pada objek tertentu. Kurtz dan Purfield mendefinisikan sikap sebagai suatu organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, persepsual, dan kognitif mengenai beberapa aspek lingkungan individu.
Dari beberapa definisi ini, kata kunci yang secara umum sepakat dari para ahli adalah bagaimana sikap itu adalah hal-hal yang melingkupi tentang evaluasi terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan pengalaman, kemudian motivasi, emosi, kognitif, yang nanti pada ujung akhirnya membentuk pada suatu perilaku. Kita lanjutkan. Di sini adalah model atau kerangka bagaimana terbentuknya perilaku berdasarkan sikap yang terlihat berdasarkan input atau stimulus atau informasi yang ada. Kalau dilihat di pojok kiri kanan itu adalah informasi yang bersifat internal, baik itu subjektif, kalau yang kanan objektif. Kalau yang subjektif itu adalah semua informasi, semua stimulus yang dia masuk dalam pikiran secara individu. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah bagaimana stimulus itu masuk secara objektif terlihat yang terbentuk dari kumpulan secara individu. Jadi sudah dalam bentuk kelompok, benda tertentu, keadaan atau kondisi tertentu. Subjektif yang masuk secara internal pada diri individu itu adalah meliputi 3 hal. Nanti akan dibahas secara umum. Kognitif, afeksi, dan juga konatif atau kehendak yang membentuk sikap. Setelah sikap muncul, dalam sikap itu akan muncul pikiran dan perasaan motivasi yang dia bisa menguatkan atau kemudian malah bisa melemahkan untuk kemudian memunculkan perilaku tertentu. Jadi sikap itu secara umum ada yang mengatakan secara bahasa bukan secara bahasa ya. Kalau secara awam mengatakan itu suatu kecenderungan untuk orang berperilaku. Definisi sikap seperti itu. Walaupun banyak riset juga tidak ada juga hubungan bahwa sikap yang tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu. Saya lanjutkan. Mengapa sikap dibutuhkan? Sikap ada kenapa? Karena satu kesiapan individu sesuatu, baik itu sadar atau tidak sadar. Jadi walaupun kita tidak menyiapkan, tapi respon kita pada suatu stimulus, suatu kejadian itu menjadi hal yang dirasakan atau dilakukan dalam tubuh individu sendiri. Jadi seperti mekanisme manual yang memang diciptakan oleh Allah yang pada kita untuk kemudian merespon setiap sesuatu. Baik itu sadar atau tidak sadar. Contoh yang tak sadar, misalnya kalau kita dengar ada anjing menggonggong, suasana malam, setting lingkungan malam, tanpa kita berpikir, jadi tanpa harus memikirkan sesuatu, dalam kondisi yang refleks, kita akan mengaitkan itu adalah sesuatu hal yang berbahaya, dan kemudian perilakunya adalah lari, misalnya seperti itu. Jadi ada perilaku-perilaku yang secara heuristik muncul tanpa harus melakukan pikiran atau secara sadar. Kemudian sikap dibutuhkan karena adanya kecenderungan bertindak. Kemudian juga evaluasi terhadap pengalaman. Jadi 3 hal ini yang menjadi hal-hal yang sangat dibutuhkan kenapa kita membutuhkan sikap sebelum merespon suatu perilaku. Oke, saya lanjutkan. Aspek sikap, jadi terbentuknya sikap itu ada 3 hal. Ada kognisi. Kognisi itu lebih ke arah intelektual kita, lebih ke arah pikiran. Bagaimana kita melihat fakta, informasi itu mengenai objek. Yang kedua, emosi atau afeksi. Itu penilaian seperti suka, tidak suka, positif, negatif, yang melingkupi ada 3 hal. Nanti dibahas di slide berikutnya. Yang ketiga adalah perilaku.
Oke, jadi aspek sikap tadi ada kognisi, emosi, afeksi, dan perilaku. Jadi pada saat kita menerima suatu kejadian, baik itu fakta, informasi, dan keyakinan mengenai objek, sangat tergantung kompleksitas kita. Jadi setiap orang bisa memaknai setiap informasi itu bisa berbeda. Dalam dalam suasana pandemik yang sekarang ini, kenapa sih satu individu A dengan individu B menunjukkan sikap yang berbeda, padahal bisa jadi sumber informasinya sama tentang misalnya gaya hidup sehat untuk bercuci tangan. Secara kognisi, setiap individu itu bisa jadi berbeda memahami informasi tentang protokol kesehatan itu sendiri. Itu kalau yang kognisi, ya. Jadi yang A bisa memahami, dia punya pengalaman informasi seberapa banyak dia tahu tentang kesehatan. Yang B bisa jadi juga sedikit sekali dia memahami tentang protokol kesehatan. Sehingga A dan B sendiri pada ujung akhir perilakunya bisa membentuk perilaku yang berbeda. Bisa karena walaupun informasinya sama atau faktanya sama gitu. Yang kedua, aspek sikap adalah emosi atau afeksi, dan ini sangat berpengaruh untuk menunjukkan sikap. Itu suatu bentuk penilaian pada objek tertentu ke arah rasa. Jadi suka, tidak suka, positif, negatif, sederhana, bahagia, senang, atau benci, atau seperti itu yang melingkupi hal-hal yang berhubungan dengan emosi, mood kita. Jadi, nah ini juga akan membedakan seseorang akan bersikap yang berbeda karena bisa jadi dia memaknai suatu hal, emosi atau afeksinya juga berbeda. Gitu. Yang ketiga adalah perilaku itu sendiri. Jadi bagaimana aspek sikap, kecenderungan dia untuk melakukan, potensi dia untuk melakukan perilaku. Perilaku dalam hal ini adalah kecenderungan untuk melakukan jika ada objek. Jadi, kalau dia diberi penguatan, perilakunya itu akan terbentuk sesuai dengan sikapnya. Misalnya, kalau dia secara emosi afeksi sangat senang, sangat positif memaknai protokol kesehatan, dan secara kognisi dia paham betul tentang bahayanya pandemik ini, kecenderungan sikapnya itu selaras dengan perilakunya. Sehingga perilakunya apa? Kecenderungan perilakunya menguat untuk kemudian dia mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah sudah lakukan dan juga sudah disosialisasikan oleh masyarakat yang lainnya. Nah, ini adalah 3 aspek sikap itu sendiri. Kemudian, bagaimana kita memahami teori sikap terbentuk? Teori sikap terbentuk ini sangat penting untuk kita bisa tahu bagaimana proses terbentuknya sikap. Yang pertama ada yang dinamakan teori belajar. Sikap terbentuk karena pengalaman melalui proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Berubah atau tidaknya berdasarkan pengalaman itu sendiri. Contohnya dalam kondisi yang tadi sama tentang kondisi pandemi, selama 3 bulan atau 4 bulan ini, adakah pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam mengubah kebiasaan? Bisa jadi itu adalah suatu kebiasaan yang sudah kita tahu, tapi secara intensitas belum kita lakukan secara rutin gitu ya. Jadi karena dalam waktu 4 bulan kita mengharuskan di rumah, kemudian ada informasi juga dalam hal ini tentang bahayanya pandemi, ada proses pembelajaran yang kemudian membentuk sikap kita untuk menghasilkan perilaku. Jadi sikap terbentuk menjadi perilaku, semakin sering dilakukan dalam proses pembelajaran, semakin kuat, jadi selaras antara sikap dan perilaku itu sendiri. Yang kedua adalah teori insentif. Jadi, sikap itu bisa terbentuk sama dengan perilakunya jika ada kognisi. Ini antara lain bermain di kognisi pikiran. Ada evaluasi, ada perhitungan menimbang-nimbang baik, buruk, untung, rugi dengan sikap yang akan diperolehnya. Kalkulasi-kalkulasi ini
akan menuntun dia untuk akan berperilaku seperti apa gitu. Ada dua di sini sikap yang berdasarkan teori insentif. Cognitive response theory, di mana tanggapan kognitif terhadap suatu subjek, sikap berubah karena tanggapan kognitifnya juga berubah. Yang kedua, ekspektansi value approach, yang merupakan hasil perkiraan untuk rugi dalam menghadapi sikap, menghadapi objek. Sikap yang merugi diubah. Jadi kalau cognitive response theory, dia lebih melihat tanggapannya secara kognitifnya, secara keilmuan yang dia milikinya. Sedangkan kalau ekspektansi itu lebih ke arah untung ruginya, value. Bisa jadi karena dia berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dididik dari orang tuanya yang menghasilkan perilaku-perilaku tertentu. Yang terakhir adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori sikap yang melihat keseimbangan kognitif dan bisa berubah karena tidak seimbang secara kognitif. Jadi lebih ke arah ketidakselarasan antara pikiran dengan perilaku itu sendiri. Semakin kuat kognitifnya, teori kognitif pikiran pada saat menyerap suatu informasi, akan semakin kuat perilaku yang terbentuk atau sikap yang terbentuk. Yang terakhir adalah bagaimana faktor-faktor yang membentuk atau mempengaruhi sikap itu sendiri. Apa saja sih yang membuat sikap yang satu bisa terbentuk menjadi lebih kuat, sikap yang lain tidak? Di sini saya sampaikan secara cepat saja ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah kekuatan sikap. Jadi kalau kita semakin kuat keyakinan pada suatu informasi, pada suatu hal atau objek tertentu, itu akan menguatkan perilaku terbentuknya sesuai dengan sikap kita. Kedua, stabilitas. Jadi semakin tetap, jadi ini masih ada hubungannya dengan teori pembelajaran. Jika sikap kita stabil, itu cenderung akan lebih mudah berbentuk dalam perilaku dihasilkan. Karena kecenderungan manusia kan juga senang di dalam comfort zone, di suasana yang tenang gitu, tidak suka, pada dasarnya tidak suka ada yang konflik atau ada disonansi. Kemudian yang mempengaruhi sikap adalah relevansi sikap terhadap perilaku. Semakin sesuai objek atau informasi yang didapat terhadap misalnya value-nya, misalnya terhadap keyakinannya, itu kecenderungannya sikapnya juga akan semakin tinggi. Terbentuknya akan semakin, perilakunya semakin sesuai dengan sikap itu sendiri. Dan semakin spesifik, semakin terukur, itu akan memudahkan sikap akan terbentuk. Jadi kalau misalnya ada suatu objek informasi, itu tidak relevansi dengan dirinya, value-nya, itu pada dasarnya perilaku yang terbentuk juga bisa berbeda. Walau bisa jadi tetap perilakunya sama, tapi sebetulnya dia tidak selaras dengan sikap yang ada dalam pikirannya. Pernah nggak ya? Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau ditanya ada satu riset, misalnya ada ini riset yang cukup lama, ada wisatawan yang kumpulan wisatawan itu adalah orang-orang dari China ya. Kemudian mereka pergi ke suatu hotel, jadi ada timnya ya sekitar 10 orang, itu orang China semua di suatu negara Amerika. Pelayan hotel kemudian menerima mereka, melayani mereka dengan sangat baik, dengan santun, sama seperti mereka melayani dari bangsa-bangsa yang lain. Kemudian pada saat diberikan kuesioner untuk menanyakan sikap mereka terhadap kalau boleh memilih pelayanan mereka terhadap suku orang-orang bangsa Cina tersebut, yang menarik adalah kuesioner itu menunjukkan mereka sebetulnya cenderungnya tidak terlalu senang dengan untuk melayani orang-orang Cina tersebut. Jadi ada disonansi ya.
Walaupun perilakunya itu sama, tapi sebetulnya secara sikap mereka berbeda. Yang keempat adalah penonjolan sikap. Sikap yang sering muncul dalam kesadaran cenderung akan memunculkan perilaku tertentu. Jadi, sikap yang kita sadar lakukan dan menonjol dan itu dianggap penting, itu semakin kuat untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah tekanan sosial. Ini berhubungan dengan support system dari keluarga, dari kelompok, peer group, dari masyarakat, untuk dia menghasilkan perilaku tertentu. Kalau sikap itu selaras dengan dukungan dan didukung oleh, kalau remaja dia didukung oleh kelompoknya, peer groupnya, nah cenderung perilaku yang muncul dari mereka kan juga akan sama gitu. Karena dia merasa apa yang dirasakan, difikirkan dalam sikapnya itu juga didukung oleh teman-temannya. Oke, jadi ini materi tentang sikap dan perilaku yang kalau kita memahami tentang sikap dan perilaku ini, pada akhirnya menurut saya adalah kita memiliki pemahaman yang kuat, memiliki fleksibel berpikir untuk kenapa si A perilakunya X, si B perilakunya Y, bisa jadi dalam suatu keluarga yang sama. Atau bisa jadi latar belakang pendidikan sama, jenis kelamin sama, perilakunya kok berbeda. Jadi ada hal yang sangat complicated yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku yang terbentuk dalam sikap dirinya sendiri. Jadi karena sikap itu kan terbentuk dari 3 hal tadi, kognitif, afeksi, dan juga perilaku. Nah, untuk saya mengecek atau mengevaluasi apakah materi ini cukup bisa dipahami oleh adik-adik semua atau Bapak Ibu semua, kita coba evaluasi kuisnya, ya. Hanya cukup 2 soal saja. Ini melihat dalam tataran kalau belum hanya lihat pengetahuan ya, ini menyimak atau tidak ya. Definisi sikap adalah nomor 1, kesiapan siap mental terbentuk karena pengalaman yang akan memberi pengaruh dinamik terhadap respon terhadap objek tertentu. Menurut siapakah definisi sikap ini? Yuk, pilih Baron and Byrne, Myers, Guilford, Greatsfield, atau Alport. Oh iya, kayaknya tadi mahasiswa Sandra Dewi memilih E. Oke, betul. 50, benar sekali. Nomor 2, soalnya adalah pilihlah dari 5 opsi di bawah ini yang bukan teori sikap. Teori belajar, teori kognitif, teori lingkungan, teori insentif, teori learning. Mana yang bukan teori sikap? C. C. Aduh, itu yang jawab siapa ya? Aduh, Anda 100. Sebentar nanti disediakan ya, Bu Sandra, hadiah kuis yang dapat nilai 100. Alhamdulillah. Saya juga. Aduh, soalnya udah bocor nih kayaknya. Terima kasih materinya tentang sikap, perilaku dalam teori-teori psikologi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator untuk jika ada yang ingin menanyakan, kita diskusikan, monggo dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Nina. Sungguh sangat menarik presentasinya. Ini dari chatting, kelihatannya kolom chatting ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari Bapak Hendro Martono. Ini mau nanti langsung dijawab atau pertanyaan semua dulu 2 baru dijawab atau satu-satu Ibu? Langsung aja boleh. Oh, langsung, oke. Satu pertanyaan, langsung satu jawaban ya Bu ya? Ya. Oke, yang pertama dari Pak Hendro ini bertanya. Ada 2 orang duduk berhadapan di angkot. Si A terlihat norak. Si B membatin. Norak. Dilihat dari psikologi sosial, termasuk fenomena apa si A dan si B? Itu pertanyaan dari Pak Hendro, Bu. Silahkan dijawab Ibu Nina.
Iya, makasih Bu Dini, Eka. Oke, terima kasih ya Pak Hendro. Ini menarik banget. Mungkin saya yang A yang diangkut itu. Jadi, nah pada saat Pak Hendro mengatakan A Nora, B terus membatin I Nora, eh, itu kan juga ada labeling di situ ya. Definisi Nora itu sebetulnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, itu juga akan memunculkan persepsi yang berbeda ya, gitu. Menurut si A, dia nggak Nora. Jadi, jadi sebetulnya ada 3 orang di sini. Pak Hendro sendiri yang memaknai, kemudian A dan B, ya. Nah, kalau saya mungkin mencoba menjawab ini ya, Budina yang kedua. Yang pertama itu tadi, ada mispersepsi tentang definisi suatu objek, suatu kejadian. Seperti yang sekarang new normal sendiri, itu sendiri kan banyak sekali ya orang berdiskusi. Sebetulnya cocok nggak ya? Nama di bahasa Indonesianya itu apa sih? Kita kan semua serba bahasa asing ini, new normal. Ah, ya udah kebiasaan baru ya balik. Namanya normal udah normal, balik lagi gitu. Ini pas banget ini kan kita di balai bahasa ya. Jadi bahasa itu sangat apa ya? Sangat penting untuk kita menghasilkan persepsi pada memaknai suatu hal itu sendiri gitu. Si B, nah ini asumsi saya saja, jadi saya harus mengklirkan. A bisa jadi dari latar belakang yang berbeda dengan B memaknai dalam kepatutan berpakaian. Ini saya melihatnya satu contoh dalam berpakaian noraknya mungkin ya. Yang A, dia berpakaian untuk lingkungan dia, kondisi dia tempat bekerja, ini adalah situasi biasa dia. Seperti itu. Tapi B bisa jadi memiliki setting organisasi, keluarga, value yang berbeda dalam definisi Nora itu sendiri gitu. Dia misalnya yang A dia memakai baju pink, bawahnya orange. Dia mengatakan yang A itu bajunya itu hal yang cerah buat dia. Dia membuat jadi happy untuk memakai baju itu dan Halo Bu Nina. dia nggak masalah. Bu Nina. Tapi yang B mengatakan Halo Bu ini Nina. kok kayak pelangi, Halo Bu warna Nina, kok dicampur jawabannya agak lebih gado-gado. singkat Bu Nina. Bu Nina. Tunggu Ya, dulu. Coba Ibu Nina jauhin dikit dari laptopnya. Masalahnya suaranya mantul, nggak jelas jawabannya. ya. Oke. Ya. Saya terusin ya. Jadi yang membuat ini terjadi berbeda adalah persepsi tentang makna. Ada satu itu Pak, yang itu di pikiran A dan B berbeda antara norak dan tidak norak. Begitu. Mudah-mudahan Ya, tidak berat ya Pak. semoga saja jawaban dari Ibu Nina dapat memuaskan pertanyaan Pak Hendro, Ibu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, Bu. Ini ada dari Ibu Eni Rubianti. Ini bertanya, Bu. Bagaimana cara guru untuk memberikan pengetahuan kognitif yang sesuai dengan kompetensi dan sikap yang kita harapkan? Ini berat ini. Bisa diulang. Bisa diulang, Bu. Bagaimanakah cara guru memberikan pengetahuan kognitif yang sesuai dengan kompetensi dan sikap yang kita harapkan? Oke. Nah, itu memang jadi satu tantangan ya. Itu sendiri latar belakang berbeda yang terbentuk dengan dan murid-muridnya juga berbeda. Secara tahun sebetulnya klasikal itu tidak besar ya, sehingga kita bisa masing-masing karakter siswa gitu. Karena kita lebih pada kelas yang semua dianggap sama, baik itu pengetahuan, pemahaman dan lain-lain. Menurut saya, kognitif yang sama sesuai dengan keterampilan, pendekatannya lebih penguatannya di emosi. Dalam mengajar itu emosi apa pula yang sebetulnya menonjol yang itu akan menyatukan beragam perbedaan anak yang dia bisa jadi agak low
hening, belajarnya agak lambat, atau dia berhenti dengan emosi baik dari gurunya dalam tanda petik ya, itu bisa jadi setiap orang punya personality yang berbeda memaknai emosi afeksi yang baik, tapi dengan ramah, dengan compassion ya kalau kita katakan, dengan penuh cinta. Jadi anak-anak itu kita lihat sebagai seseorang yang disitulah kita akan memberikan banyak pemahaman, pengetahuan dan lain-lainnya. Nah itu akan mempermudah proses kita mentransfer kompetensi kita berdasarkan kognitif tadi, secara objektif kalau kognitif, dengan penguatan di emosi dan afeksi yang positif gitu. Kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Boleh saya bertanya, Bu? Oh ya, silakan. Ya, Bu, perkenalkan saya Dusmar dari Batam. Ya, Pak Lukman ya. Saya Dusmar dari Batam. Dusmar, Bu. Oh, Dusmar. Dusmar dari Batam. Silakan, Pak. Saya tertarik untuk ikut dalam presentasi Ibu ini karena Ibu adalah dosen UAD. Saya perhatikan yang namanya dalam masyarakat kita saat sekarang ini adalah psikologi sosial itu bermasalah. Contoh adalah terjadinya kerusuhan sosial di mana-mana. Yang kami tanyakan kepada Ibu, mungkin bisa kami contoh untuk yang lain-lainnya. Sejauh mana usaha yang sudah dilakukan oleh para dosen-dosen di UAD dalam mencegah bibit-bibit kerusuhan sosial atau psikologi sosial dalam kehidupan masyarakat tingkat rendah. Karena memang kerusuhan sosial itu adalah rawan pada masyarakat tingkat rendah. Sekian, terima kasih, Bu. Silakan, Bu Nina. Ya, terima kasih. Ini suatu hal yang menarik ya Pak, fenomena kan kita melihat seperti yang muncul kita sering kan melihat perilaku yang muncul itu dan kemudian kita melakukan evaluasi juga dengan kalkulasi kita baik berdasarkan informasi yang kita terima, pengalaman yang kita dapatkan untuk memaknai sebagai dua. Misalnya terjadinya kerusuhan di Jakarta pada masyarakat kelas bawah. Ada proses yang kemudian menjatuhkan bahwa itu adalah kelompok yang tidak berpendidikan, mereka tidak sekolah dan segala macam. Hanya karena ya, mungkin kalau kita sudah selalu atau mereka kemudian konsultasi tadi dengan expert bisa jadi mensimpulkan kenapa kita karena mereka dijauhi tidak adil ya. Harusnya mereka bisa mendapatkan informasi dari pemerintah, tapi tidak. Dalam kondisi kemungkinan seperti itu tidak ada yang membantu. Sistem tetangga masyarakat tidak ikut membantu, sedangkan peluang untuk melakukan hal negatif itu terbuka, itu bisa jadi terbentuknya perusahaan sosial yang seperti itu. Jadi itu tidak satu sama dua, tidak itu bisa jadi 2x sampai x ini membentuk menjadi dua pak. Banyak hal yang paham jadi harapan kita kalau sosial yang kita lakukan pada mahasiswa adalah mereka juga bisa ke masyarakat kemudian bisa menjadi jembatan problem dari masyarakat dari atas lah paham dulu kondisi mereka seperti apa. Jadi namanya sosial itu memang relatif membutuhkan pendekatan yang sangat persuasif, yang memberdayakan untuk kita bisa mengelola itu menjadi berkurang. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya,
silahkan Pak Dusmar, apakah sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya? Kalau belum, silahkan boleh menambah lagi. Terima kasih Bu. Nanti biar Oh, chat pribadi sudah. nanti gitu. Oh gitu, boleh chat pribadi juga bisa. Japri langsung dengan Bu Nina. Untuk selanjutnya Bu Nina, ada pertanyaan lagi dari Ibu Heni. Ini bertanya, bagaimana menumbuhkan pribadi yang berintegritas tinggi? Silakan Ibu Nina dari Bu Heni. Terima kasih Bu Dewi ya. Iya. Oke. Berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi, contohnya sebagai guru ya. Jadi kita menemukan dulu ini jawabannya bisa macam-macam ya. Ini berdasarkan pengalaman dan juga pengalaman di lapangan ya. Itu adalah kita menunjukkan goal kita dulu. Goal pada satu integritas misalnya sebagai guru menurut kita itu apa? Untuk mencapai integritas apa yang harus kita munculkan? Itu bagaimana mengeksplor diri kita. Bisa jadi potensi kita, kelebihan kita, ambil yang hal-hal yang menjadi kekuatan kita. Misalnya integritas sendiri, karena selalu mengambil sesuatu yang sangat abstrak. Dulu aku memiliki integritas misalnya ketetapan kita dalam Bu Nina, ya. Bu Nina, suaranya Bu Nina kurang jelas. Kelihatannya terlalu dekat dengan laptopnya, Bu. Mungkin HP. Ini suaranya mantul, Bu. Oh gitu. Iya, suaranya mantul terus tidak begitu jelas didengarkan. Oh iya. Oh ya, ini agak jelas nih. Dipisahkan oleh tembok. Oh gitu ya ya. Ya. Jadi gitu. Saya coba ya. Saya lari lagi ke sini. Jadi integritas yang kita dan kemudian value di organisasi kita berada di sekolah misalnya. Salah satu integritas misalnya dalam relasi, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Yakni bagaimana dari cara berbicara, kemudian mengelola emosi, misalnya itu dua hal yang kemudian, itu yang kemudian kita coba berkomunikasi yang efektif itu seperti apa? Baik itu kepada siswa atau kepada guru atau di luar itu sendiri. Sehingga setiap satu bagian yang kita kembangkan itu akan diikuti oleh bagian peningkatan karakter personality kita sendiri. Jadi tetaplah selalu untuk kita kemudian mengembangkan person kita yang memang itu mendukung proses belajar mengajar kita. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, itu tadi ya Bu Heni jawaban pertanyaan dari Ibu Nina mengenai bagaimana menumbuhkan pribadi yang berintegritas. Ini untuk yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir dari Ibu Desmaliza. Ini bertanya, bagaimana cara kita menyikapi sikap dan perilaku siswa tingkat SD yang tentang menyikapi sikap dan perilaku siswa tingkat SD, Bu, yang beragam. Oke, makasih Bu Liza. Nah, kalau tadi kita belajar secara teoritis, bentuk perilaku itu terbentuk dari tiga hal tadi ya, fonasi, afeksi, dan kognitif. Nah, anak-anak SD usia 7 sampai 13 atau 12 tahun itu variatif sekali. Jadi memang seperti di awal yang saya katakan,
kita memang idealnya kan tidak dalam berapa kelompok yang besar sekaligus. Karena kalau belajar klasikal itu kan asumsinya mereka semua punya metode model pembelajaran yang sama. Mereka punya kecepatan menyerap informasi yang sama. Mereka memiliki latar belakang yang sama yang relatif. Padahal bisa jadi kan macam-macam. Nah, kalau kita sudah paham, maksudnya kemudian memunculkan awareness dan pemahaman kita bahwa anak-anak itu adalah heterogen sekali, itu satu hal saja yang membuat kita akan lebih tidak targeting yang secara objektif aja yang kita minta pada anak-anak. Jadi memahaminya itu menjadi lebih kuat. Anak-anak untuk kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6 itu kan juga memiliki karakteristik yang berbeda di tiap pembelajarannya. Seperti yang di awal saya sampaikan, penguatan di emosi dan afeksi adalah satu kunci yang kuat untuk kita bisa memahami perilaku-perilaku yang berbeda dari mereka. Karena sifatnya umum sekali. Afeksi yang tadi dengan cara yang ramah, penuh kasih sayang kepada anak-anak itu secara umum dari latar belakang apapun akan diterima sebagai suatu hal yang sama. Ya. Tidak ada interpretasi yang berbeda kalau bicara tentang afeksi yang seperti itu. Kalau anak-anak sudah nyaman, anak-anak sudah trust dengan guru, dengan pendekatan tadi afeksi, emosi yang cocok dengan mereka, yang lain-lain itu tinggal menyusul sih menurut saya. Mereka akan terbuka, akan percaya untuk kemudian mau mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan usia mereka. Begitu Bu Liza. Makasih. Udah, Bu Dini. Halo. Halo, terima kasih atas jawabannya dari Bu Nina yang sangat menarik. Selanjutnya untuk sesi yang ketiga adalah rangkuman ya Bu, rangkuman dari hasil diskusi kita Vicon hari ini sedikit saja lah Bu, untuk bisa. Terima kasih Bu Dini. Ya. Kesimpulan yang sederhana saya coba rangkum adalah perilaku yang terbentuk adalah diperoleh dari sikap yang ada pada individu. Dan sikap itu terbentuk dari 3 hal tadi, yakni kognitif, afeksi, dan konatif. Ya. Jadi 3 hal ini yang kita bisa, kalau kita ingin meningkatkan sikap yang sesuai dengan diri kita, eksplorlah 3 hal tersebut, dan kemudian selaraskan dengan perilaku yang kita inginkan. Gitu. Demikian saja Bu Dini. Terima kasih banyak untuk respon Bapak Ibu yang sudah hadir, juga kepada Bu Dini, Pak Yos, dan Bu Dewi Sandra, dan Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat peserta Vicon, demikianlah tadi presentasi, tanya jawab dan juga rangkuman hasil diskusi Vicon hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Semoga di kesempatan yang akan datang akan menjadi suatu referensi yang bagus untuk kita, membawa manfaat dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya sebagai moderator, apabila terjadi kesalahan dalam membantu jalannya Vicon kali ini, ada kata-kata yang salah, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali pada Bapak Yosep selaku host untuk menutup kegiatan Vicon hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami, saya Nina Julida Situmorang, mengucapkan terima kasih matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semua pada materi tentang sikap dari grup 1 Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.